Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Rahmawati dari Akuntansi Syariah 7B. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal dan juga sinopsis saya. Review jurnal pertama yaitu jurnal berjudul The Compliance of Financial Service from a Developing Economy Perspective. Penulisnya Doreen Muslimenta, Sylvia Naigaga, Juma Bananuka, Mariam Semakula Najuma. Sumber Journal of Money Laundering Control volume 22 nomor 1. Latar belakang pada jurnal ini yaitu fenomena gapnya. Kepatuhan pajak merupakan perhatian utama bagi semua pemerintah di seluruh dunia karena sering terjadi penurunan pendapatan yang membahayakan kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan seperti fasilitas sosial kepada warganya. Di negara-negara Eropa, 1.000 miliar euro hilang setiap tahun karena penggelapan pajak dan penipuan pajak. Di Uganda, kasus kepatuhan pajak yang rendah sering terjadi, misalnya Uganda Revenue Authority sering mencatat kekurangan pendapatan seperti dalam kasus keuangan tahun 2013-2014 di mana Yura mencatat penurunan pendapatan dari Uganda Shillings sebanyak 475 miliar. Selanjutnya, riset gap pada jurnal ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Young et al. 2016 menunjukkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cevat 2014 menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hazeldine et al. 2012, Sanford et al. 1989 dan Tranam et al. 2000 menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Allens 1994 dan Evans et al. 1997 menunjukkan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, tinjauan literatur. Teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu teori utilitas, di mana teori utilitas yang dikembangkan oleh Alligam dan Sanmo 1972 mengasumsikan bahwa pembayaran pajak sebagai utilitas dalam keputusan pelaporan pajak dan kepatuhan, di mana penghindar pajak dipandang bermanfaat jika keuntungan bermanfaat jika keuntungan finansial semata-mata melebihi biaya finansial. Selanjutnya, metodologi penelitian dalam jurnal ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian dilakukan di perusahaan jasa keuangan di Uganda dengan sampel 210 perusahaan jasa keuangan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Selanjutnya, review jurnal pendukung pertama yaitu dengan judul Pengaruh Pengetahuan Pelayanan Biaya Kepatuhan dan Sanksi pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel. Penulisnya Nimade Arum Sucahyani, Imade Sukarta. Sumber Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu seiring dengan adanya kebijaksanaan tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berpotensial dari sektor pajak seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan, industri jasa, dan pariwisata adalah pajak hotel. Penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk saat ini karena ada indikasi ketidakpatuhan dengan wajib pajaknya. Hal ini dilihat dari jumlah tunggakan wajib pajak hotel di Kabupaten Tabanan yang jumlahnya berfluktuasi. Selanjutnya, riset gap dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fuadi 2013
memperoleh hasil penelitian, yaitu biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susmita 2015 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak. Selanjutnya, tinjauan literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu TPB atau Theory of Planned Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan ditentukan oleh niat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel yang aktif yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan tahun 2016 sebanyak 172 wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 120 wajib pajak hotel. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipan, kuesioner, dan wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya, review jurnal pendukung yang kedua dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan penulis Nika Demetri Trisnalyani dan Ika Tojati. Sumbernya yaitu e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Latar belakang pada penelitian ini yaitu pembangunan daerah salah satunya didanai dari dana yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak. Jumlah wajib PKB yang menunggak dari tahun 2012 ke 2013 mengalami peningkatan signifikan sebesar 80,95%. Pada tahun 2014 dan 2015, wajib pajak yang menunggak mengalami penurunan yaitu sebesar 62,56% dan 80,19%. Namun tahun 2016 jumlah yang menunggak kembali mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu sebesar 6,54%. Selanjutnya, riset G pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siregar 2012 dan Sucahyani 2017 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih 2011 dan Damajanti 2015 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Dewi 2015 dan Syarifuddin 2016 menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, berdasarkan penelitian Fuadi dan Mangotin 2013 dan Susmita 2015 menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, tinjauan literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu TPB atau Theory of Planned Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa jika mengkaji dalam hal psikologis tentang perilaku kepatuhan yang dapat dipengaruhi beberapa faktor. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib PKB yang aktif pada kantor Samsat Kota Denpasar dengan jumlah 748.113 wajib pajak. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif dan terdaftar sebagai wajib PKB di kantor pusat kantor Samsat Kota Denpasar. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling yang merupakan metode berdasarkan kebetulan, yaitu siapapun wajib pajak PKB yang secara kebetulan ditemui peneliti bisa dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan langsung kepada responden. Teknik analisis yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, dan uji hipotesis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Selanjutnya yaitu sinopsis penelitian. Di sini saya
mengambil judul Pengaruh Moral Pajak dan Kepatuhan Biaya terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan Jasa Keuangan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rusadi tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai sumber pendanaan yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab negara dalam memecahkan permasalahan sosial, membuat masyarakat lebih sejahtera dan makmur, dan menjadi kontak sosial antara masyarakat dengan pemerintahan. Peran pajak sangat berpengaruh terhadap percepatan laju pertumbuhan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan secara optimal. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mencapai penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan upaya-upaya menggali potensi dari berbagai sumber. Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,3% per tahun. Meski setiap tahun mengalami peningkatan, penerimaan pajak pada sektor perusahaan jasa keuangan tumbuh negatif sebesar 11,3% pada Juni 2020 dan pada bulan Mei 2020 kontraksinya mencapai 32,4%. Permasalahan yang ditemui saat ini yaitu kepatuhan pajak seharusnya mengalami peningkatan, namun kepatuhan pajak pada perusahaan jasa keuangan mengalami penurunan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di perusahaan jasa keuangan yaitu moral pajak dan biaya kepatuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Young et al. 2016 menunjukkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ceva 2014 menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hazeldine et al. 2012, Sanford et al. 1989 dan Trennem et al. 2000 menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Allen 1994 dan Evans et al. 1997 menunjukkan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan jasa keuangan? Yang kedua yaitu apakah biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan jasa keuangan? Metodologi penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.